kenapa kita harus berbuat dalam hal ini, kita membuat kanal karena mengingat keadaan situasi kondisi di Wabula, keadaan pasang surut, sehingga bila mana sudah kekeringan maka sangat sekali dibutuhkan itu kanal, mengingat masyarakat yang melaut itu selalu tertahan di lautan dalam. YouTuber dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali menjumpai Kepala Desa Wabula, karena Kepala Desa Wabula adalah satu-satunya yang akan membangun dan merencanakan sebuah proyek mahadasar, di mana proyek itu adalah untuk membantu masyarakatnya yang di mana 99% penduduk Wabula itu adalah masyarakat nelayan. Maka itu kita ikuti terus agar kita bisa jumpa kepala desa yang spektakuler karena dia menginginkan Wabula ke depan adalah Wabula wow, Wabula wow, Wabula wow. Eksistensi kepala desa yang satu ini memang bukanlah kepala desa biasa, melainkan dia adalah kepala desa yang inovatif, kreatif, dan juga menginginkan desanya tidak tinggal diam terus seperti ini, dan sangat ia membenci adanya kemiskinan papa di wilayah Wabula ini. Hal ini dirangsang oleh sejumlah nelayan-nelayan yang ada di desa Wabula ini, karena tidak ada nelayan di desa Wabula ini yang miskin papa. Mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, bahkan rumahnya laksana gedongan. Untuk itu, apa yang akan kita sajikan sebagaimana hasil wawancara kita dengan Launci ini tentu merupakan salah satu kepala desa yang patut kita contohi dan teladani di seluruh tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tanya langsung kepala desa yang satu ini, kira-kira apa komentarnya mengenai hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Desa? Pak Desa, sebagaimana yang saat ini kita lihat dan geliat masyarakat dan penderitaan masyarakat yang selama ini, terutama di musim ombak seperti ini, mereka kesulitan masuk dan kesulitan keluar, apalagi di saat kering, di mana keringnya kurang lebih 1 kilometer ini. Apa sebab terhadap masyarakat nelayan ini, Pak? Bagaimana Bapak untuk membantu mereka? Kita harus membuat dan membuka kanal untuk jalan transportasi keluar masuknya itu bodi-bodinya nelayan. Jadi kanal di situ sudah bermacam-macam. Perahu nelayan yang ada di desa Wabula, kecamatan Wabula ini kurang lebih 300. Perahu ini tentu saja sangatlah menjadi salah satu wilayah untuk dijadikan industri perikanan, terutama perikanan ikan tuna sirip biru yang harganya mahadasar di pasar internasional. Untuk itu, ayo kita tuntun dan terus pantau dan tonton terus hasil nelayan ikan tuna di Wabula. Dambaan para nelayan saat ini adalah bagaimana menangkap ikan tuna sirip biru, karena ikan tuna sirip biru mahadasar dan miliarder sekali tangkap 1 ekor, karena 1 ekor mahal harganya. Wow. Lihat saja ikan tuna yang ada di hadapan kita saat ini. Ikan tuna yang di hadapan mata kita ini adalah beratnya di atas 80 kg. Maka, wow, banyak sudah para peneliti dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tiada kata lain bagaimana mereka mencari solusi, mencari fakta-fakta tuna sirip biru yang mahadasar, mencari solusi untuk mendapatkan salah satu hasil, menjadikannya sebagai area penelitiannya. Karena ilmu teknologi di wilayah ini lumpuh, bahkan mereka juga belum memahami tentang teknologi seperti fish finder, tetapi mereka menggunakan ilmu alamiah yang sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang mereka untuk mengejar ikan-ikan tuna atau
Kira-kira apa komentarnya mengenai hal ini? Pak Desa, sebagaimana yang saat ini kita lihat dan geliat masyarakat dan penderitaan masyarakat yang selama ini, terutama di musim ombak seperti ini, mereka kesulitan masuk dan kesulitan keluar, apalagi di saat kering, di mana keringnya kurang lebih 1 kilometer ini. Komentar Bapak terhadap masyarakat nelayan ini, Pak? Bagaimana Bapak untuk membantu mereka? Kita harus membuat dan membuka kanal untuk jalan transportasi keluar masuknya itu bodi-bodinya nelayan. Jadi kanal di situ sudah bermacam-macam kegunaan. Dalam hal ini bisa di situ ada bengkel nelayan, ada Pertamina nelayan, ada kios-kios untuk kebutuhan nelayan. Maka dengan sendirinya setelah kita mendengar apa yang dipaparkan, mungkin juga kita akan lebih pahami ternyata keinginan kepala desa dan masyarakatnya ini agar segera membangun kanal dan juga bengkel perikanan serta membangun kostor karena representatif, karena ikan-ikan di daerah ini adalah mahadasat luar biasa karena ikan di wilayah ini merupakan tempat ruaya ikan tuna sirip biru. Nah, pertanyaannya adalah apakah pembangunan kanal dan tambatan perahu ini akan dimampui oleh dana desa? Tentu saja tidak. Bagaimana langkah kepala desa ini terhadap untuk mensejahterakan masyarakatnya? Pertama, masyarakat desa mengadakan survei lapangan, kemudian disusun dengan pembuatan atau pembentukan semacam panitia kecil guna untuk membahas, merancang tentang proyeksi keberadaan lokasi yang ditentukan. Kemudian kita sandingkan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan kementerian pun kami siap untuk menjelaskan dan melayani, melihat kenyataan di lapangan untuk bagaimana ada responsibilitas kepada pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan penuh dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, oleh sebab itu tentu yang akan menangani di desa ini selain badan usaha milik desa juga representatif dengan keterlibatan sejumlah akademik asal desa Wabula ya Pak ya? Ya. Nah, terus apa yang harus Bapak katakan kalau hal ini memang diinginkan dan langkah-langkah apa yang harus Bapak lakukan? Jadi langkah-langkah yang kami harus lakukan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah atas, dalam hal ini kabupaten, provinsi dan kementerian, segala sesuatunya aturan permainan yang ada di dalam itu tentang alas hak yang berdasarkan petunjuk harus kita penuhi dan kita harus minta dukungan sepenuhnya kepada pemerintah yang lebih tinggi. Ya, artinya yang memiliki kewenangan penuh ya, agar hal ini tidak menjadi batu sandung, karena di daerah kami ada ikan sirip biru. Ya, ikan tuna sirip biru itu ya, yang harganya miliaran. Harganya miliaran dan tentu di situ kami butuhkan juga tentang rompong yang sesuai dengan tempat-tempat untuk berteduhnya ikan-ikan sirip biru. Olehnya itu kami sangat mendukung sekali dan meminta respon dan dukungan pemerintah. Apa yang telah dipaparkan oleh kepala desa Wabula ini tentu saja merupakan salah satu yang patut kita harus contohi dan patut kita terima usulan-usulannya, sebagaimana pemerintah kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kelautan Perikanan sudah selayaknya, karena di daerah mereka ada ikan tuna sirip biru yang harganya satu ekor yang timbangannya hanya 80 kg itu bisa mencapai 3 miliar atau bahkan lebih, sebagaimana yang kita terima yang ada di pasar lelang Jepang, yaitu pasar Shikuji, itu harga ikan tuna yang hanya 80 kilo dihargai 8,5 miliar. Sebagaimana yang kita paparkan dan kita melihat
geliat pasar internasional terutama ikan tuna sirip biru ini merupakan salah satu karena wow-nya maka kepala desa Wabula Launci ia menyikapinya tentu saja berupaya untuk mendapatkan legalitas atau legitimasi dari pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Kementerian Kelautan Perikanan. Bahkan beliau sendiri siap menjadi desa binaan Kementerian Kelautan Perikanan Ceki KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan atau Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan juga Kabupaten. Untuk itu, mari kita kembali tanya kepada kepala desa ini, apa komentarnya terhadap apa yang akan direncanakan itu. Bagaimana kalau perencanaan nelayan ini? Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Buton, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Kementerian Kelautan Perikanan untuk desa binaan Kementerian Kelautan Perikanan Ceki KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan atau Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan juga Kabupaten. Untuk itu, mari kita kembali tanya kepada kepala desa ini, apa komentarnya terhadap apa yang akan direncanakan itu. Bagaimana kalau perencanaan ini segera dipenuhi oleh Kementerian Kelautan Ceki, Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Kabupaten Buton. Bagaimana tanggapan Bapak dengan apa yang sekarang ada, Pak? Dengan dukungan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, masyarakat Wabula dalam hal ini, kepala desa Wabula sangat menginginkan untuk desa Wabula ini menjadi pilot project daripada Kementerian Kelautan Provinsi dan Kementerian Pusat. Kementerian Kelautan Perikanan Bapak maksudkan ya? Ya. Selain itu, Pak, apalagi yang Bapak inginkan agar hal ini bisa nyambung antara Wabula dan pasar internasional? Apakah hanya dengan bantuan itu saja, kanal itu saja, atau Bapak inginkan adanya cold store atau bengkel perikanan? Coba Bapak sebutkan. Jadi cold store dan bengkel perikanan juga Wabula ini bisa juga kita jadikan wisata bahari. Iya. Berarti kan kalau wisata sudah kaitannya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak. Ya. Apa yang Bapak harus sebutkan kepada kementerian? Jadi Kementerian Pariwisata. Minimal kita menawarkan potensi-potensi yang ada di wilayah kami, termasuk mereka melihat dan menilai bila mana kalau sudah sesuai maka tinggal kemauan dan dukungan penuh kepada pemerintah tersebut untuk menjadi pilot project untuk setiap dinas atau kementerian. Ya, selain dari itu, apa himbauan Bapak terhadap pemerintahan Jokowi saat ini? Semoga saja tujuan dan harapan kami ini bisa menjadi kenyataan. Ya, artinya himbauan sekarang, coba Bapak sebutkan himbauan. Ya. Himbauan langsung ke Pak Jokowi. Himbauan kepada Pak Presiden, dalam hal ini Bapak Joko Widodo, pada pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Insinyur Joko Widodo, agar segala sesuatunya permintaan kami ini bisa terpenuhi dengan baik supaya bisa kami menentukan sikap ekonomi sendiri. Selain itu, mengingat juga Wabula karena tempat lalu lalangnya tempat ruayanya ikan tuna sirip biru. Tempat ruayanya ikan tuna sirip biru. Olehnya itu kami sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo agar kenyataan bisa terwujud di depan kami. Ya, demikian catatan Sibit TV Indonesia dan Tuna TV Indonesia termasuk gabungan dengan Opini Gino menghimbau kepada pemerintah pusat, Ceki, pemerintah provinsi dan kabupaten agar bisa terpenuhi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.